Halo, kembali lagi bersama saya, Abang Kos di kantor Ordal Society. Nah, jadi lagi-lagi kali ini saya kedatangan bintang tamu ya. Mungkin sudah familiar orangnya. Senyum sedikit, Asik. sahabat. Nah, namanya Ahmad Aziz Saputra ya, atau panggilan kerennya Aziz. Dia pernah datang beberapa minggu yang lalu di kantor Ordal Society. Nah, kenapa saya mengundang sahabat Aziz ini? Karena ada hal menarik yang saya lihat dari Anda itu, sahabat. Masa? Oh iya. Jadi atau mungkin mau memperkenalkan nama lagi? Udah sering kan? Udah kan kemarin kita perkenalkan nama itu. Oh, Mungkin cukup sudah. Siapa tahu kan ada subscriber baru yang Nah. lupa kan, atau yang belum subscribe bisa mengetahui, oh ternyata ini loh orangnya begitu. Simpel saja sudah Aziz gitu. Aziz ya, oke. Ya, biar kelihatan akrab. Asik itu Kelihatan akrab akrabnya. terus dulu dong. Atau kita tes kopi dulu. Oke, tos kopi. Asik. 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 Nah, begini sahabat, kesibukan sekarang apa sih? Sekarang Ya, Sia sibuk. Masih sibuk kuliah sih. kuliah ya. Iya. Universitas mana itu kalau boleh tahu? Di Universitas Nahdlatul Ulama NTB, UNU NTB. UNU NTB ya. Sahabat ini ikut di salah satu organisasi lah gitu kan. Ya, Nah, kesibukan di organisasi apa sekarang? kesibukan di organisasi. Kalau sekarang karena apa ya, masih ikut-ikut dalam acara gitu. Kalau kalau di apa namanya, saya kan gini di organisasi PMII, saya jadi Kabit 3, kebetulan saya jadi bironya gitu, atau ketuanya di sana. Kabit 3 ya. Jadi masih apa, jalani proker aja gitu. Oh ya, berarti mengikuti proker yang diterapkan dari rayon maupun dari cabang ya. Iya. Nah, di PMII mungkin bisa dikasih apa sih PMII itu? PMII. Ya, atau kepanjangan lah dari PMII gitu, supaya teman-teman juga tahu PMII itu apa sih begitu. PMII itu kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia gitu. Oke. Jadi sana itu kita apa namanya? Kalau dari Kenapa saya, hidungnya itu kenapa oh iya, dipegang-pegang kalau terus? dari saya itu kan, kalau dari saya PMI itu tepat melatih apa namanya? Tepat melatih mental gitu. Oke, Atau metal. kita apa kita dapat pengalaman, teman-teman baru gitu kan. Intinya kalau kita ikut organisasi gitu kan, ini organisasi manapun gitu kan, Iya. kita kesana kemari tuh ndak repot sama teman gitu. Berarti banyak jaringan gitu Iya, ya, yang banyak terbentuk jaringan. sehingga kita gampang gitu. Kita mau ke sana mesti ada begitu. Ya. Kalau di PMI itu kan sebutannya sahabat-sahabat gitu. Sahabat-sahabat, baik. Sahabat Aziz berarti ini. Iya, sahabat. Sahabat, oke, sahabat. Kita ngopi dulu sahabat. Oke, siap. Slow. Jadi kegiatannya sekarang di PMI ya mengikuti proker lah ya. Iya. Proker yang memang ada dan itu yang sedang dijalankan. Ya, masih fokus ke proker sih. Siapa sih ketua rayonnya di sana yang khususnya di tempat sahabat itu? Kalau di saya sekarang yang jadi ketua rayon saya sekarang itu
sahabat Zamroni. Zamroni ya. Ya, Zamroni. Atau mungkin bisa kita undang next time Oke, ke sini siap. biar ngobrol-ngobrol, kita kasih apa lebih membumingkan lah, artinya kita tahu memang PMII ataupun apa organisasi-organisasi lainnya kan sudah booming, tapi setidaknya ya yang belum tahu lah bisa mengenali itu, mungkin bisa melihat video kita kan. Ya, nanti kita apa namanya kontak-kontak Zamroni juga. Siap. Berarti itu ketua rayonnya ya? Ya, Oke, Zamroni. siap. Untuk yang saat ini di rayon Wahab Hasbullah. Wah, Mas Pala. Berarti tempat sahabat berada sekarang Iya. di bawah naungan lah begitu. Ya, bawah naungan. Nah, ceritanya ini sahabat punya cerita yang mistis waktu di apa di pondok dulu itu. Bisa mungkin diceritakan itu apa sih mistis apa yang dialami pas di pondok itu. Di pondok, Ya. cerita mistis di pondok. Apa ya? Ada sih, tapi lumayan ngeri nih ceritanya Ya. gitu. Nggak apa-apa, mumpung ini malam Jumat. Asik. Nggak apa-apa. Jumat. lebih tentang adrenalin, nggak apa-apa. Tapi sebelum ke cerita mistisnya itu ada cerita yang apa namanya itu? Ada cerita yang mistis tapi lucu gitu ya. Boleh Ya, bisa diceritakan. dulu itu saya masuk pondok 2015. 2015. Ya, 2015 di Pondok Pesantren At-Tamimi namanya. Di mana Di itu? Brangsa. Di daerah mana? Kelurahan Tiu Gali Iya. Kabupaten di mana itu? Kabupaten Terai Tengah kan. Terai Tengah. Berarti masuk ke Lombok Tengah. Iya, masuk ke Lombok Tengah. Terus. Dulu saya masuk 2015, terus pada saat saya masuk tuh kan, Iya. sudah berapa bulan mungkin, itu kan ada teman-teman nih yang apa ya kita bilang yang memang suka hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang mistis itu, tapi dia mistisnya itu konyol gitu. Oke. Gimana itu? Kak? Gimana ya? Kenapa mistis tapi konyol gitu gimana? Ya kita kan, kalau saya pribadi tuh dulu masih agak-agak takut gitu kan. Oke. Saya terkenalnya di pondok itu kalau bahasa Lomboknya itu pemerot. Penakut berarti. Iya, penakut asli dah. Ya Allah, teman-teman tuh sering nakutin saya. Tapi dulu itu kan ada namanya pocong-pocongan gitu. Oke. Wah, cocok. ini salah satu teman saya itu kan ada jin di sana, jangan ke sana gitu kan. Wah, kita takut nih. Ya Allah. Tapi ada sih yang enggak takut, tapi yang sebagian besar teman saya tuh kan, teman saya murid baru, sebagian besarnya takut. Ada juga pemainnya dari teman saya yang murid baru gitu. Jadi kita murid baru sering diusilkan lah. Iya, sering diusilkan. Memang apa ya, konyolnya itu masa di masjid gitu kan, teman saya Apa itu di masjid? mau jadi pocong, dia bilang Nah, mau lihat pocong. Oh iya, mau gitu kan kita. Akhirnya ada teman saya satu nih tidur lah dia, terus tidur di mana ini dulu? tidur di, kalau kita kan dulu sering di masjid gitu kan. Oke, di masjid. Ya biar cepet dibangunin lah gitu. Oke. Terus tidur di pojokan. Terus teman saya yang satu ini lihat pocong sekarang. Tapi apa ya, bentuk ya kita sih yang jadi pocong, maksudnya sifatnya itu loh yang jadi pocong. Terus diginiin kayak dia sampai seluruh tubuhnya itu kan, semua tubuhnya itu. Terus dia berlagak-lagak kayak pocong gitu. Wah, asli dah. Dulu saya takut gitu, tapi sekarang Oke, terus. konyol saya. Kalau saya ingat tuh ketawa-tawa sendiri sudah. Apalagi sama teman yang dipocongin itu, yang Sekarang dijadiin masih hidup pocong. dia? Masih hidup lah. Alhamdulillah masih hidup.
dan menjadi teman baik lah gitu. Iya, teman Masih kontak-kontakan, komunikasi. ya sering ketemu juga, kita saling apa namanya, saling cari gitu. Oke, Ngobrol-ngobrol. saling sharing gitu kan. Ya. Lanjut gimana? Terus di apa, kalau udah malam tuh kan, biasanya malam gitu kan, tapi suatu malam itu sekitar jam berapa mungkin dulu ya, saya lupa soalnya dulu kelas 1 SMP. Oh, berarti masuk pondok itu di kelas 1 SMP. Iya, lulus SD kita langsung masuk. Oh, langsung masuk pondok. Iya, langsung masuk pondok. Lumayan lama ya. Ya lumayan, tapi pondok-pondokan kalau saya. Kenapa Soalnya saya bisa tuh bilang pondok? ya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu kayak orang-orang lah gitu, enggak terlalu rajin. Yes. Nah, memang begitu bahasa orang yang memang Nah, bohong. ilmu padinya kayak seperti itu. bohong. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada kan kita punya gedung tuh kan, gedung SMP, terus ada kubahnya gitu, 4 kalau enggak salah kubahnya itu. Terus yang apa namanya, yang punya ilmu goib gitu kan, Oke. yang di teman pondok saya ini. Oh, ada berarti dari teman-temannya, salah satu temannya lah yang punya keistimewaan lah begitu tanda kutipnya. Ya mungkin iya, tapi kalau saya sih kurang percaya. Kamu nggak percaya? Iya. Karena dulu kan kita masih kelas 1 SMP nih. Jadi kita percaya aja dan ikut-ikut Iya. takut gitu kan. Terus dia bilang, itu ada jin di atas apa namanya, atas kubah tuh. Pura-pura Jangan- bisa melihat, Iya, untuk membuka inderanya yang kesekian. Ya mungkin gitu. Jangan kalian lihat sana, masuk cepat ke masjid gitu kan, dia bilang. Terus teman-temannya nih kan komplotan, geng-gengnya dia tuh kan. Oke, ternyata bukan Ayo, geng ayo, juga. ayo ke luar kita hadapi mereka gitu Oke. kan. Wah. Jadi Kalau kita sih yang masih murid baru, masih kecil lah kan, kecil. masih ngikut-ngikut lah. Masih ngikut-ngikut tuh. Ya, apa percaya-percaya aja gitu, dan kita lihat dari apa namanya, dari jendela, wah gini-gini kayak dia. Wah. Kayak orang yang sudah benar berkompeten banget di Iya. bidang itu. Kayak Soalnya apa? dia pakai jurus kan, kayak dia ngeluarin ilmu itu. Iya. Tapi percaya aja gitu kan, Percaya. karena memang masih murid baru dan Iya. sifatnya ngikut yang senior. Masih apa ya? Masih kecil lah gitu kan, masih nggak Karena- tahu apa-apa. Oke, karena memang masih baru masuk Mm-mm. SMP ya. Iya, kita masih belum tahu lingkungan di sana gitu kan. Oke. Saya sadar kalau saya dibohong itu pas kelas 3 SMP gitu. Waduh, ternyata sudah lumayan lama dia bohong itu dari pertama masuk SMP dan sadarnya di akhir. Di gitu akhir. kan. Sudah mau selesai SMP. Iya, Lumayan. tapi memang itu ndak terlalu lama sih kan, cerita-cerita yang kayak gitu tuh. Dia cepat ngilang gitu. Siapanya yang hilang? Ceritanya. Oh, kirain Kalau orangnya masih di sana. Kirain orangnya yang disembunyi sama jin. Kalau saya dulu kan terkenalnya tuh di pondok, terkenal apa namanya itu, penakut gitu kan. Oke. Sampai-sampai kalau kan saya dulu di pondok tuh ngajar di ada rumahnya kepala sekolah dulu kan, Pak Burhan namanya. Terus saya berlima disuruh ngajar di sana. Terus ngajar Iqra sih, anak-anak yang masih belajar Iqra Al-Qur'an gitu kan. Oke. Waktu maghrib menjelang isya tuh saya ngajar. Terus di sana selesai jamaah isya, kita kita keluar dah kan. Tapi teman-teman yang 4 tuh udah berencana mau bawa saya ke kuburan kan. Rumahnya ini dekat kuburan nih. Kepala sekolahnya? Iya, kepala sekolah saya dekat kuburan. Terus berencana mereka kan, mereka udah berencana. Saya duluan nih, disuruh duluan dia bilang kan. Saya masih mau karena nungguin nih. tahu orangnya penakut, jadi Iya. ditambah lagi untuk duluan jalan. Iya, duluan dia bilang kan. Oh iya dah, dia bilang. Saya duluan keluar gerbang.
terus di apa saya dikejar gitu kan, saya dikejar, dipegang tangan terus kaki kayak orang mau manuk tuh, dibuang gitu kan. saya nangis di sana, ya Allah. Saya kalau bahasa Lombok itu kan nyumpak gitu, asli dah. Kayak kata-kata marga satwa itu keluar gitu. Mana sumpahan yang enggak pernah yang hendak saya keluarin di sana. Oke. Lengkap semua ya. Asli dah. Marga satwa keluar. Terus mereka ketawa, ya Allah. Kayak nggak berpikir bahwa iseng saya ini kok jadi apa sindrom nanti gitu. Iya. Tapi mereka suka bercanda gitu kan. Kita sehari-hari itu sama mereka gitu, dan kita biasa menganggap itu ya candaan doang gitu. Nggak ada yang nggak ada yang terlalu baper lah begitu kan. Nggak ada yang terlalu baper di antara kita. Memang kita suka bercanda juga gitu kan. Setelah 2 hari itu saya nggak mandi nih kan nih. Kenapa bisa nggak? Maksudnya kita punya jadwal piket gitu kan, saya nggak mandi. Tapi ini larinya ke privasi saya sendiri sih. Nggak apa-apa. Malam-malam tuh lucunya di sana. Malam-malam tuh waktu orang mau mau diniyah kan, bahasanya di sana mau ngaji selesai isya sampai jam 9 mau diniyah. Terus yang perempuan nih yang banat ya pergi ke madrasah gitu kan, masih ngaji barengan dulu sama yang banat yang perempuan tuh. Oke. Terus saya baru pulang ngajar. Setelah itu saya mandi gitu kan, karena belum mandi. Saya mandi, terus ini kan kamar mandi yang di bawah lokal kami atau kamar kami itu kan terkenal mistis tuh. Angker. Ya angker, udah berapa tahun udah dihuni gitu kan. Terus itu yang dijadiin. Siapa juga yang mau nguni kamar mandi? Siapa? Enggak, maksudnya itu yang dijadiin kamar mandi lagi gitu kan. Saya takut lah nih kan, memang saya penakut gitu. Lanjut. Terus kami mandi berlima, saya ditinggal sendiri. Saya ditinggal sendiri, mereka belum mandi nih. Saya udah lepas baju gitu kan. Terus mereka lari tinggalin saya. Terus saya dimatiin lampu, mana saya udah lepas baju. Handuk saya ndak bawa. Saya pakai sarung dulu kan, jadi handuknya. Terus handuk saya ndak bawa. Terus baju saya jauh dari tempat saya mandi. Ya Allah, saya ndak tahu harus gimana itu. Nangis saya asli. Lagi-lagi nangis ya. Lagi-lagi nangis. Mau keluar tuh. Nggak pakai baju, tapi malu sama yang perempuan tuh. Ya Allah, kalau saya inget tuh pengen saya tabok mereka. Coba kasih dulu saya, siapa tahu dia nonton. Masih ingat enggak? Cerita dulu nih. Awas kalian nanti ditabok sini sama sahabat saya. Tapi mereka udah beda-beda jalan kita sekarang. Yuk, jalan yang mana berarti? Maksudnya beda-beda beda-beda setelah lulus gitu kan. Setelah lulus SMP ada yang diam mondok lagi di sana, ada yang pindah gitu. Satu yang pindah, kalau yang dari 4 teman-temannya. ya yang 5. Oke. Kalau ini teman-teman kelas gitu kan, yang akrabnya luar biasa sama saya gitu. Memang Keluarganya lah begitu ya, kan? keluarga Bisa ya. disebut keluarga kalau di pondok-pondok. Kita ngerokok dulu. Oke, suruh. Saya berempat itu kalau nggak salah diam di sana Sampai sekarang sampai lulus SMA. sampai lulus SMA. Masih jadi penakut sampai sekarang. Siapa? Alhamdulillah udah enggak sekarang. Udah tidak bisa dibohong-bohongi. Iya, udah enggak. Itu kan masih kecil dulu. Oh, masih kecil ya. Iya, masih kecil. Oke. Nah, tadi kan mondoknya itu sampai SMA lah gitu kan. Itu kan cerita yang dari
baru masuk SMP sampai selesai SMP. Mm-mm. Nah, kita mau dengar lagi ini yang Iya. dari apa? Pertama masuk ke SMA, Ya, ngelanjut SMA gitu. ya lanjut SMA sampai selesai. Nah, apakah satu tim lagi dengan orang-orang itu yang jahil-jahil lah bisa kita sebutkan, yang jadi korbannya ya sahabat sendiri begitu. Yang jahil-jahil. Iya, orang-orang jahil. Lebih jahil lagi di sana. Lebih jahil lagi Lebih berarti. jahil lagi. SMP, SMA meningkat lagi kejahilannya begitu. Mm. Nah, bisa Meningkat lagi. diceritakan. Tapi lebih jahil, tapi seru gitu, ndak jahil-jahil amat. Oke, kita mulai dari serunya nih. Serunya itu kan kita masih kita masih ngajar nih kelas 1 SMA dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA kalau nggak salah kita ngajar di sana, karena kelas 3 itu kan kita jadi pengurus nih. Kalau di pondok saya itu kelas 3 SMA udah jadi pengurus, dalam artian ngurus segala kegiatan yang dari ngaji, dari tidur sampai bangun lagi gitu kan. Ngurus ini yang ngurus kelas 3 SMA yang ngurus itu. Belum nikah udah ngurus ada orang lebih dulu ya. Iya. Jadi ada pengalaman besok ini saat sudah nikah. Oh iya, saya ngurus banyak anak orang aja bisa. Masih. Kenapa tidak dengan yang satu begitu kan? Tapi belum siap mental kalau yang itu. Ya masih panjang. Masih panjang. Semoga kita selamat ya. Iya. Amin. Oke, Amin. lanjut. Dulu kan waktu datang murid baru tuh kan, teman-teman murid baru tuh Udah jadi senior di sana. Udah jadi pengurus maksudnya? belum sih. Belum. Kita kan masih kelas 1 SMA nih. Oke. Terus ada namanya Baok gitu kan. Oke. Hariri namanya. Coba Tapi- sapa dulu sih Baok sama. Halo Hariri. Baok. Oh, berarti Hariri sama Baok itu sama? Sama sih. Oh, Ini kan nama aslinya Hariri tapi sering dipanggil Baok karena memang Baok jenggotan. jenggotannya. Terus waktu berapa minggu kita masuk sekolah, terus kita disuruh pantun nih, kita disuruh buat pantun kelas 1 SMA. Terus dia bilang itu, intinya kita saling ngejek gitu dalam pantunnya. Ini di dalam kelas ini kan kita saling ngejek, dan memang itu nggak menyalahi aturan gitu kan, karena ini Oke. pantun gitu, Sah-sah saja. sah-sah saja gitu kan. Pantunnya itu kalau nggak salah dia dia bilang tuh, lupa saya, intinya Ada kesan untuk saling menyinggung. iya, ada kesan untuk saling menyinggung sudah di sana. Itu dah teman saya, tapi dia dia keburu pindah tuh. Oh, berarti si Baok ini nggak sampai selesai sama sahabat. Mm-mm. Dia naik kelas 2 SMA pindah terus. Oke. Tapi masih kontakan sama Baok sekarang. Udah enggak. Halo Baok. Misalkan Baok melihat video ini, chatlah sahabatmu ini. Katanya dia selalu sebagai korban. Oke, lanjut. Kita udah ya yang seru-serunya. Oke. Kita lanjut ke yang Nah, begini. Terus sekali kan di pondok, oke. Saya pribadi yang memang tidak pernah mondok begitu kan. Iya. Tapi teman-teman saya itu anak pondok begitu. Hmm. Nah, tentu sekali kalau kasah di anak pondok itu kan kebanyakan kadang-kadang dimakannya begitu kan. Iya. Dimakannya, kadang-kadang dimandi gitu. Nah, yang dialami di pondok itu kayak pernah nggak kekurangan makan atau memang nggak pernah makan sampai sekian hari? Kalau di pondok Iya, masa di mall? di di pondok yang nggak pernah makan
Kalau anu sih kita caranya di sana kalau makan itu kita kan ngekos nih. Apa namanya? Kita memang udah masakin nasi sama berarti bibit kos ya. Udah siap, tinggal Udah makan siap, gitu. ya, udah siap tinggal makan 3 kali sehari. Oke, enak juga sih kalau kita mondok kayak gitu. Iya enak. Tapi kan kita bayar per bulan nih, kita dimasakin gitu kan. Tapi saya dulu itu karena belum ketat aturannya gitu kan, pas saya mondok itu belum ketat aturan, jadi saya itu ngekos makan hanya 1 tahun. Makan hanya 1 tahun. Enggak, 2 tahun, 2 Kok tahun, bisa 2 tahun. hidup sampai sekarang. Ditambah lagi 2 tahun gimana itu? Maksudnya ngekos ini yang kita dimasakin gitu kan sama bibik kos. Menikmati makanannya bibi kos itu. Iya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sisanya saya beli Mandiri lah begitu. mandiri, tapi enggak mandiri dalam artian enggak kita masak sendiri gitu kan. Oke, Saya sendiri santri nasi kaput. nasi kaput. Ada ya Santri nasi kaput. Santri nasi kaput. Iya, kita beli nasi kaput dulu karena harganya 3.000 di sana gitu kan. Masih relatif ramah lah ya begitu. Iya, relatif ramah. Oke. Saya beli dulu 3.000 gitu kan. Karena pertimbangan saya ndak ngekos dulu, saya jarang makan. Terus lumayan kan itu uang kosnya yang berapa dulu ya? Saya lupa dulu uang kos. Intinya pertimbangan saya itu ndak ngekos dulu karena saya jarang makan. Oke. Pagi kita kan nih yang ngekos di kalau kita yang dimasakin kan 3 kali sehari itu yang makan. Jadi pagi saya ndak sarapan, zuhur kita makan sampai nanti tengah malam kita makan lagi gitu kan. Oke. Kan lumayan itu. Menghemat budget lah. Iya, menghemat budget. Jadi kalau makan sih ndak terlalu susah kita. Oke. Karena di sana juga banyak tempat kita beli nasi gitu kan. Jadi ndak ada yang disusahin kalau makan. Memang teman-teman yang istilahnya boros itu kan, Oke. ya ada juga yang susah makan gitu kan. Oh, ada yang susah makan. Ndak dalam artian itu satu kaput itu kan, satu kaput Iya. apa ya bahasa Indonesia? Satu nasinya lah. Satu nasi dalam satu kaput itu kan, satu bungkus itu berdua gitu. Sampai-sampai ada yang 1 kali sehari gitu karena memang ndak ada uang. Terlalu Oke. boros, bukan ndak ada uang. Oke. Kalau saya pribadi sih ndak terlalu susah-susah amat gitu. Oke. Nah, berarti di pondok itu masih menerima yang enak lah begitu kan. Ya. Kesannya enak. Kesannya enak. Kalau kesan yang tidak enak itu gimana sih kalau di pondok itu? Kesan yang tidak enak apa ya? Kesan yang tidak enak itu kayaknya kita bosennya itu aja gitu. Bosen ya? Ya bosen dalam artian bangun sebelum tidur ini yang kita lihat, setelah kita bangun tuh ini yang kita lihat. Asli bosen dah, karena sebulan-bulan itu berbulan-bulan kita di sana. Ya kita hitung 6 bulan lah gitu kan. Oke, 6 bulan. Kita pulangnya pas hari-hari tertentu gitu, libur semester, terus lebaran haji, terus bulan puasa gitu kan kita pulang. Ya selain itu kita lihat hanya lingkungan di sana gitu. Oke. Jadi cuma bosan aja ya? Iya, ya itu bosennya doang. Nah, hal-hal gaibnya itu nggak ada berarti. Ada sih, tapi itu di akhir cerita gitu kan. Akhir cerita dalam artian kita di semester di kelas 3 SMA itu Oke, sudah mau lulus. Masa sedihnya kita sedihnya di sana. berarti di titik di sana gitu Ya, ya. titik di sana di mana kita di samping itu kita kehilangan teman gitu kan, dan kita mau lulus nih, sebentar lagi lulus gitu, dan
dulu awal cerita gitu kan. Oke, bisa diceritakan nih kronologinya dari awal sampai kenapa bisa kehilangan teman gitu. Coba diceritakan dari awal supaya saya juga bisa tahu gitu kenapa terjadi kehilangan teman ini, kenapa ada hal apa. Kehilangan teman. Ini kan dulu kita kelas 3 SMA nih. Oke, kelas 3. Tapi enggak apa-apa kita ceritain nih kan. Ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kelas 3 SMA nih apa namanya? Tapi dulu nih kan. Iya. Ini kejadiannya hanya di saya gitu. Setelah beberapa tahun dibuat pondok, tapi mungkin salahnya kita gitu yang nekat. Oke. Pribadi lah. Ya pribadi lah larinya, bukan salahnya pondok gitu kan. Ya, pondok nggak punya salah. Dan salah itu orang-orangnya. Orang-orang. Dulu kelas 3 SMA, terus kita jadi pengurus gitu kan. Oke. Dilantik beberapa bulan gitu kan. Agenda kita masih lancar gitu, masih emosional dari kepengurusan kita itu masih berjalan dengan lancar, terjalin dengan lancar, semua kegiatan lancar dari mulai tidur sampai bangun lagi gitu kan, semua lancar gitu. Tapi ini kan kita di kelas itu kelas 3 SMA berapa orang ya teman-teman dulu itu dijadiin apa guru Al-Miftah, guru kitab Al-Miftah. Oh, sudah di kitab. Ya, saya terus berapa ya teman dulu itu, intinya kebanyakan kelas 3 SMA gitu kan. Oke. Yang dijadiin guru Al-Miftah. Terus pas itu kita mau ini udah apa hatam jilid 1 dan jilid 2-nya kalau nggak salah dulu. Terus kita mau liburan gitu kan, kita bukan butuh refreshing gitu kan. Terus setelah itu kita ngizin dulu tapi karena itu bertepatan dengan haul, jadi kita inisiatif sendiri untuk pending gitu kan. Oke, di besok lagi. Terus setelah menurut kita hari ini besok hari yang tepat buat kita buat kita pergi liburan gitu kan, refreshing. Dan ya kita dikasih izin gitu kan, kita pergi sama ustaz juga gitu kan, ustaz yang bimbing kita untuk mengajar gitu. Di samping saat itu sudah jadi pengurus kan, Ya, pengurus lah kita bilang kan, pengurus, dan ada beberapa ustadz temennya untuk healing gitu. ya. Terus kita berangkat gitu kan, hari Selasa itu kita berangkat tempat pertama itu atau apa ya kita bahasakan, kita pertama kali pergi ziarah ke makam Datuk Bengkal. Oke. Yang di Bengkal kita ziarah ke sana, ngaji Yasin, zikir, doa gitu kan. Setelah itu kita pergi healing gitu, refreshing otak. Setelah sampai di sana ya kita makan dulu kan. Namanya juga healing kan. Namanya juga healing. Cuacanya masih oke nih buat kita mandi di di suatu kolam itu, di suatu wisata itu kan. Oke, tempat wisata. Cuacanya ini masih banyak, masih seger nih, oke buat kita mandi. Oke, kita semua mandi. Dan akhirnya banyak orang juga yang mandi sebelum kita datang, ada orang yang mandi gitu kan. Akhirnya kita mandi. Terus setelah itu selang berapa lama kita mandi gitu kan, cuacanya mulai berubah. Ya, mulanya ya masih kelihatan matahari lah gitu kan. Ya, masih kelihatan matahari dan tiba-tiba mulai hujan. Ya. Mulai hujan terus mulai hujan terus ini kan otomatis air semua mengalir Ya, oke. deras gitu kan. Berubah lah warna air tersebut, terus kita naik nih. Oke. Tapi
teman kita ini Yang 2 orang. yang 2 orang gitu kan, dia ndak ikut naik gitu. Yo. Kita mencari-cari kemana-mana sampai tim SAR gitu kan. Sebentar, itu kan tadi kronologi kan begini, lagi mandi lah gitu kan. Tiba-tiba datang air, memang yang air hujan lah begitu kan, datang air hujan. Nah, sebelum datang air hujan itu apa dari sahabat sendiri tidak memanggil temannya apa gimana? Apa ya? Maksudnya sadar nih air itu datang gitu kan dengan deras. Nah, ini kan satu tempat lah dia mandi gitu. Kita mandi. Terus Terus maksudnya apa tidak ada kontak-kontakan sama temennya yang di situ kayak ayo bro naik atau ayo guys naik. iya sempat kita himbau gitu kan, ayo naik gitu, kata yang di atas gitu kan, ayo semua naik, ini air udah mulai udah mulai turun gitu kan, udah cuacanya udah memburuk nih. Oke, kita selamatin diri gitu, karena memang pikiran kita itu kan nggak kemana-mana gitu, kita hanya fokus ke sendiri gitu, dan pikiran kita itu ya memang mereka masih gitu kan, mereka masih yang teman kita itu masih terus bisa nyelamatin diri gitu, sampai kita ada pikiran sana. Terus setelah kita kumpul nih, kita hitung teman, ternyata yang 2 ini nggak ada gitu. Oh berarti sudah tiba-tiba ngilang aja. Iya, menghilang. Dan di sana kita langsung cari gitu kan kemana-mana. Ayo kemana ini Imam Irawan ini, di mana dia, kemana? Akhirnya di samping itu kan air udah mulai turun nih, udah air yang semula jernih jadi kecoklatan gitu kan. Karena hujan juga, ya Allah gitu kan. Tapi kita itu merasa mereka ada di samping kita gitu. Nggak Kayak kita tidak merasa kehilangan. Iya, mereka ada di samping kita. Karena memang baru kita mandi bareng, sana ke makam bareng. Iya. Tiba-tiba di situasi seperti itu sudah hilang. Nggak ada gitu kan, udah hilang. Ya Allah, kita nggak nyangka nih kalau mereka hilang, terbawa arus. Akhirnya tim SAR datang gitu kan, cari di tempat kita mandi itu nggak ada. Selang beberapa jam teman satu ini ditemuin gitu kan, terus setelah itu ditemuin tapi udah meninggal gitu kan. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Terus keluarganya kan datang gitu kan, terus siapa yang enggak sedih gitu kan, Kayak nggak nyangka anaknya. iya kayak enggak nyangka. Terus ya Sedih ya. sedih asli dah kalau kita ingat-ingat itu. Saya juga bisa merasakan jikalau memang saya di posisi sahabat itu. Iya. Dan teman yang satu ini tuh 3 hari kalau tidak salah. Yang satunya Iya, baru 3. ditemukan. Iya. 3 hari atau enggak 2 hari baru ditemukan. Tapi Karena- alhamdulillahnya bisa ditemukan Iya. kedua-duanya. Alhamdulillahnya jasadnya itu masih kita bisa Masih utuh lah. masih utuh. Dan setelah itu pengurusan kita mulai amburadul gitu kan, terus hal-hal mistisnya itu timbul di sana gitu. Pondok yang semulanya adem ayem gitu kan, selalu dipenuhi dengan canda-candaan gitu. Setelah itu terasa ngeri gitu kan, asli mistisnya di sana gitu. Momen mistisnya di sana, ngerinya itu di sana. Sampai selesai maghrib nih. Biasanya kan kita ngaji selesai maghrib, tapi ngajinya saat itu tuh kayak apa ya? Kayak ada bayangan-bayangan gitu kan. Intinya mistis dari sana, ngeri. Ya Allah. Asli dah, nggak bisa saya bayangin.
Saya waktu itu saya sakit kepala hampir 3 bulan. Iya. Bisa itu. Iya, karena memang Mungkin kepikiran dan trauma juga. iya trauma. 3 bulan di rumah saya diobatin ke dokter, ke sasak gitu kan, Buat ke sasak. dukun-dukun apa ya kalau Sasak. sasak lah kalau Belian. bahasanya di Lombok gitu lah. Belian gitu. Belian. Dan saya sembuhnya, tapi saya yakin gitu, dari sekian banyaknya yang saya temuin sasak-sasak itu, saya yakin dalam diri saya kalau saya itu dapat di bagian barat, berarti saya itu obatnya di bagian barat gitu. Ndak obatnya di sampai telur itu kan, satu butir telur dipecahin di kepala saya. Waduh, gimana Kayak tuh? ulang tahunnya. Tapi emang bilang apa gitu kan, memang 3 bulan saya sakit, kepikiran terus gitu kan. Sakitnya itu ndak ngemut-ngemut gitu, apa ya, Nggak nyeri ya. nggak nyeri-nyeri gitu, tapi memang sakitnya itu di sini gitu. Sakit kayak dipijit yang Oke. kayak gini gitu. Suasana di pondok gitu kan, ya Allah, Kayak kita sudah bareng-bareng, Iya. tiba-tiba harus hening. harus hening. Ini kelas 3 loh, kita mau lulus gitu. Berapa bulan kita mau lulus lagi, ya kita udah kehilangan gitu. Di samping kita rindu, ada mistis-mistis horornya di pondok itu kan, Candaan-candaan. candaan kita ingat. Dan ini satu teman saya dari kelas 1 SMP, dan yang kedua, satunya lagi tuh dia masuk kelas 1 SMA. Asli banyak kenangan gitu kan sama mereka. Ya saya nggak bisa ceritain gitu, tapi saya rasanya itu melekat gitu di diri saya nggak bisa bahasainnya itu dengan cara apa. Pilu lah itu kan. Iya. Sedih banget. Oke, sahabat. Oke. Kita juga bisa merasakan saat kita kehilangan seorang teman yang memang teman kita ini sudah kita bersama dari beberapa tahun yang lalu gitu. Kita bisa merasakan itu. Dan, Kita mandi bareng gitu kan, makan bareng. oke, ya, betul. Semoga almarhum kan diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan dengan orang-orang yang soleh kan. Amin. Karena memang kalau kita sih percaya gitu, kalau teman saya itu mati syahid gitu kan ada 3 tuh tanda orang mati syahid tuh. Yang pertama menuntut ilmu gitu kan, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Yang kedua tenggelam dalam air. Yang ketiga ya? Yang ketiga? Perang. Iya, perang. Gitu kan. Jadi dia dapat 2 poin di sana. 2 poin ya. Yang pertama dia masih menuntut ilmu, yang kedua matinya itu tenggelam dalam air. Oke. Matinya mereka. Ya kita husnuzon lah, mereka husnul khatimah. Amin. Amin. Ada lagi? Mungkin Ada yang mau disampaikan? apa yang saya mau sampaikan, intinya kita sama-sama berdoa lah, semoga mereka ditempatkan di surganya Allah gitu. Amin. Dan kita besok ketemu dengan mereka lagi, semoga kita diakui oleh mereka dan ini lo teman saya gitu. Iya, insyaallah. Amin. Oke, sahabat, cerita yang begitu bisa saya rasakan, biarpun saya tidak di posisi sahabat, tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan. Baik, oke ya sebelum itu
kami ada produk kopi ya, Arabica Sembalun, Rinjani Mountain Arabica Kopi. Jadi ketinggiannya itu berada di 1300 mdpl. Jadi kopi yang kita minum ini, Oh, yang ini? ya dari Sembalun Arabica, dia langsung. Kayaknya dia agak gimana Agak gitu ya. beda rasanya kan. Iya. Nah, jadi ini dia produknya, sahabat. Atau mungkin ada yang mau pesan atau order kopi ini, Ayo guys, di order guys ini ini. saya taruhkan nomor WA di bawah ya. Ini buat kita pakai ngopi sambil ngobrol, enak ini. Oh, enak Kayak itu. kita berdua gini kan. Oh, bisa juga jadi oleh-oleh itu. Oh iya, bisa jadi oleh-oleh buat keluarga. Oke. Sahabat, kantor Odar Society, jadi itulah cerita singkat dari sahabat saya Aziz. Cerita di saat dia masuk pondok dan sampai selesai, ada cerita pilu, ada cerita yang sedih yang dirasakan. Oke, untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai.